Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan membahas suatu topik. Nah, kira-kira penasaran gak topiknya apa? Jadi, topik bimbingan klasikal kita pada hari ini adalah tentang berteman tetap harus beretika. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari tentang berteman tetap harus beretika ini? Yuk! Jadi, hari ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, apa sih itu etika? Yang kedua adalah cara membina hubungan dalam pertemanan. Dan yang ketiga adalah etika yang perlu diperhatikan dalam pertemanan. Nah, jadi etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika juga adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan, memberikan pedoman bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu etika. Selanjutnya, bagaimana sih cara membina hubungan yang baik dalam pertemanan? Penasaran? Yuk langsung saja. Jadi anak-anak, ada beberapa cara nih yang bisa anak-anak lakukan untuk membina hubungan yang baik dalam pertemanan. Jadi yang pertama yaitu adalah pilihlah teman yang berakhlak baik. Nah, jadi Ibu harap di sini anak-anak memiliki teman yang berakhlak baik. Jadi dengan memiliki teman yang berakhlak baik tersebut, anak-anak juga turut berakhlak baik. Nah, yang kedua yaitu bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kalau anak-anak ingin memiliki semangat belajar yang tinggi, pilihlah teman yang juga memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga jadi kecipratan deh semangat belajar yang tingginya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok. Nah, jadi kalau misal anak-anak ada kerja kelompok, itu hendaknya saling membantu ya, dan saling memberi saran, sehingga pekerjaan kelompoknya bisa selesai dengan tuntas. Yang keempat yaitu kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Jadi selain harus saling membantu dan memberi saran, kita juga harus saling menghargai dan menghormati ya. Nah, yang kelima yaitu sikap solidaritas di antara teman. Jadi Ibu harap di sini anak-anak memiliki sikap yang solidaritas atau solid gitu di antara teman-teman. Nah, yang keenam yaitu hindari pola perilaku yang melanggar norma agama atau norma-norma yang lainnya juga ya. Jadi seperti nih, misal berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, itu kan tidak boleh ya. Dalam agama juga tidak boleh. Kemudian dalam masyarakat juga itu tidak boleh. Jadi hendaknya anak-anak di sini menghindari perilaku tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, jadikanlah kelompok atau teman-teman itu sebagai teman-teman yang bisa diajak untuk belajar bersama. Jadi misal nih teman-teman ada punya kelompok geng gitu ya. Nah, nggak apa-apa sebenarnya, tapi semoga Ibu harap geng yang anak-anak miliki itu bisa menjadi wahana untuk belajar bersama. Jadi nggak cuma main aja nih, tapi juga bisa belajar bersama, seperti itu. Selanjutnya kita belajar apa nih? Kita akan belajar mengenai apa saja etika yang perlu diperhatikan dalam pertemanan. Yuk langsung saja. Yang pertama yaitu belajar menghargai. Jadi pada dasarnya semua orang ingin dihargai. Tidak peduli apakah orang tersebut orang yang berpangkat atau tidak, kemudian orang miskin atau kaya, kemudian sesama agama atau tidak sesama agama, sesama suku atau tidak sesama suku. Pada dasarnya semuanya ingin dihargai secara proporsional. Selanjutnya yang kedua yaitu belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, kita sebagai manusia janganlah menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau punya kedudukan di masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Jadi sikap mau mengerti ini
penting ya, karena sikap mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Yang selanjutnya yaitu mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun itu hasilnya, hendaknya kita tetap memberikan pujian kepada teman kita. Jadi dengan pujian tersebut kita bisa menjadi orang yang lebih beretika. Dan hendaknya juga kita senantiasa memberikan pujian dengan keikhlasan. Nah, yang selanjutnya yaitu mau memberikan motivasi. Karena dalam perjalanan hidup seseorang tidak selamanya itu berjalan dengan mulus ya. Jadi kita saling memberikan motivasi satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak bercanda keterlaluan. Nah, siapa nih yang suka bercanda keterlaluan? Ibu harap anak-anak di sini nggak ada yang bercanda keterlaluan ya, karena hal tersebut adalah hal yang harus diperhatikan dalam etika pertemanan. Nah, karena jangan sampai juga bercanda kita itu di luar batas dan menyinggung teman kita. Jadi jangan sampai ya. Kemudian yang selanjutnya nih, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan tentunya saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau misalnya temannya mau curhat ya, nah kita coba dengerin dulu curhatan mereka ya. Siapa tahu nih dengan curhatnya teman kita bisa membantu setidaknya gitu kan, sedikit mengeluarkan beban yang ada dalam hati mereka. Kemudian, nah selanjutnya yaitu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita sendiri atau teman kita sendiri ya, karena salah satu trik dalam membangun etika itu adalah bersikap sopan, tidak menyepelekan teman, dan bersikap saling tolong-menolong, kemudian ramah. Nah, jadi kalau misalnya temannya sudah percaya kepada kita, hendaknya kita menjaga kepercayaan teman kita itu ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan kepercayaan yang sudah teman kita berikan kepada kita. Nah, itu tadi adalah penyampaian materi dari Ibu. Semoga kalian bisa semua mendapatkan manfaat dari materi yang sudah Ibu jelaskan ke kalian tadi ya. Nah, sebelum Ibu betul-betul akhiri, Ibu ada sebuah quotes nih yang bagus banget. Bunyi quotesnya yaitu, persahabatan adalah hadiah terindah dalam hidup karena memiliki seseorang untuk berbagi semua rahasia dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.